setiap kali kita melewati sesuatu yang baru, kalau kita mengevaluasi dengan baik, maka pelajaran kehidupannya pasti akan jauh lebih bagus daripada waktu diulang. Nggak ada yang lebih buruk daripada keadaan gue tahun 2020. Sama aja kan sebenarnya, mau ngekos, mau ada rumah, yang penting ada kamu kan. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Frank, Feb, thank you banget udah nyempetin mampir ke Alvin in Love. Waduh, ini senang banget nih ketemu teman lama. Ini teman-teman lama ini proses-prosesnya saya hafal. Jadi ingat dulu ya, back 7 years ago ya? 7 years ago ya kayaknya ya. Kita membuat sebuah kehebohan gara-gara muncul di aku. Diwawancara di acaramu yang dulu itu loh, yang bikin heboh, yang membuat kita dimaki-maki seluruh Indonesia. Iya, aku ingat banget ya. Keluar langsung dimaki-maki, terus kemudian ya banyak banget lah pokoknya yang terjadi. Ya sekarang itu pertama kali ya kita go to public ya. Dan itu sih lumayan bikin stres sih masa-masa itu, gue kalau inget tuh kayak aduh gila. Tapi sekarang kita ketemu dalam suasana yang berbeda. Iya. Dan kita lihat muka paras mereka juga udah beda. Beda Feb, dari cara Feby posting, dari cara Feby menikmati hidup ya Frank, melewati hidup, proses-prosesnya enak gitu Feb, beda. Tiba-tiba Feby lebih damai. Dan kabar paling baru juga udah beneran damai nih, seneng banget dengerin nih. Ya kan Frank? Yes. Nah ini siapa? Di idea datang dari mana sebetulnya dengan Nova? Ya akhirnya kalian Nova bisa terima Feby juga. Sebenarnya ide pertamanya datang dari kita ya. Karena kan kita ngerasa kita yang bikin sebuah kesalahan lah. Cuman mungkin dari pihak Nova juga masih butuh waktu. Sampai tiba-tiba kita ketemu sama satu orang marriage counselor yang ternyata adalah gurunya gitu. Jadi waktu dia ke Bali, dia buang bola dengan usulan, mau nggak kalau saya mediasi supaya kalian bisa berdamai? Karena menurut dia itu bagus, yang pertama untuk anak-anak. Yang kedua juga bagus buat umat katanya, karena kan kamu melayani. Jadi baguslah kalau bisa ada perdamaian yang terjadi. Terus kita mau banget, dan akhirnya ya Tuhan kasih waktu yang tepat pas Nova lagi di Bali. Terjadilah pertemuan berempat. Kalian juga ada event yang tepat yang sama ya, dengan orang yang sama kan. Itu kan nggak kebetulan ya kalau pasti. It's about the time kan, gitu kan. Yes. Kalau Frankie kan memang masih berhubungan dengan Nova kan. Masih. Kalau Feby kan memang ada keterbatasannya ya buat pada. Nah, cuma semakin berjalan dengan waktu, karena mungkin aku tidak pernah kontak dengan Kak Nova, tapi aku bisa merasakan ya. Anak-anak tuh kan kita tetap berhubungan sama anak-anak gitu. Terus kayak udah gede-gede. Udah punya cucu sekarang malah. Halo Pak, kakek ya. Halo Opa. Halo Opa. Opung. Ya. Jadi tapi aku merasa sih karena kan juga dengar dari anak-anak, terus juga ngerasa lah bahwa waktu itu, dan kayaknya Kak Nova juga udah semakin dalam Tuhan gitu kan. Dengan ikut konseling, pelayanan gitu. Otomatis itu kan bisa mengubah hati seseorang gitu kan. Jadi kita punya rasa optimis lah bahwa kita bisa berdamai suatu saat gitu. Kita bawa dalam doa juga tuh setiap hari. Supaya one day kita bisa berdamai gitu. Kekuatan doa sih itu. Ternyata memang Tuhan menjawab sih. Waktu ketemu situasinya gimana? Ini pengen tak. Pas ketemu situasinya gimana, Feb? Pas ketemu situasinya menyenangkan sekali, sangat-sangat menyenangkan, karena memang itu ya, karena kita berdua juga, dan dari pihak Nova kita berdua juga semakin dekat, dalam arti kita mengarah ke arah kayak pelayanan gitu-gitu ya. Jadi itu kayak memperlembut hati kita masing-masing. Dan frekuensinya gitu. ketemu di satu titik. Begitu dia datang, aku langsung ngerasa
auranya tuh beda gitu. Walaupun belum ada kata-kata yang terucap pun masih gemeter. Aku deg-degan banget karena aku tanganku sampai keringet dingin. Aku pakai baju apa ya? Aku bingung gitu kan. Terus Kayak mau ketemu siapa gitu. Mau ngomong apa ya? Aduh, aku nervous banget gitu kan. Cuma aku benar-benar berdoa, serahkan sama Tuhan gitu. Udahlah, gue udah nggak mau mikir. Gue udah nggak mau mikir. Pokoknya yang penting ini adalah satu step yang mungkin berat banget, gugup banget. Jadi kamu pakai baju apa akhirnya? Pakai baju yang jelas ya. Gitu kan. Udah pas muncul Kanovanya, aku udah ngerasain, wah ini memang Tuhan sih. Adem langsung suasana. Itu yang enak ya. Tapi ada permintaan maaf yang diucapkan? Ada dong. Ada. Udah pasti. Udah pasti. Permintaan maaf itu harus diucapkan gitu, dan memang tidak mudah karena takut ada penolakan ya, takut. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan gitu kan. Walaupun mungkin pernah nggak sih kita mengalami sesuatu, kita harus lakukan. Tapi kita tahu nih dalam hati kecil kita harus lakukan, tapi kita masih ragu, masih takut gitu kan. It's ego. Yes. Makanya doa banget sama Tuhan, Tuhan ini bukan kekuatan kita, tapi Tuhan mampukan untuk bisa mengeluarkan kata-kata maaf itu, walaupun waktu ngucapinnya tuh kayaknya dari ujung jempol sampai pundak tuh kayak gitu. Tapi abis itu kayak Tuhan tuh kayak enak banget. Tuhan lihat, oke, kamu udah mengambil suatu keputusan untuk meminta maaf gitu. Frank, lihat begitu atau situasinya Frankie gimana pada saat itu? Wah, seneng banget. Seneng. Jadi kayak ada beban yang selama ini berat di hidup kayak lepas gitu. Seneng sih, happy sih. Dan anak-anak juga langsung happy banget, kelihatan. Siapa yang pertama kali telepon siapa? Pada saat dikabarin siapa? Siapa yang posting duluan ya? Saya yang posting duluan. Ben apa Iva ya? Iya. Ben atau Iva posting duluan. Tapi itu enak ya, apa namanya istilahnya, udah plong, rilis semuanya kan, jadi kan enak. Iya, benar-benar. Ya one family lagi, makan seafood bareng, aduh enaknya. Iya, abis itu juga. Tapi ya memang kan permintaan maaf itu, proses memaafkan itu kan step pertama. Tapi masih ada step-step ke depan yang harus kita jalani, dan memang butuh kedewasaan dari semua pihak gitu kan untuk menjaga situasi biar tetap enak. Dan sadar penuh bahwa ya karena memang kita berdua ini udah sadar bahwa kita ini manusia, nggak pernah lepas dari yang namanya kesalahan gitu kan. Tempatnya salah gitu. Iya gitu, dan kita kayak melihat bahwa kita sesalah ini Tuhan udah banyak kasih kita anugerah gitu. Kenapa kita nggak bisa mengampuni orang, atau kita nggak bisa untuk paling nggak punya kasih terhadap orang lain gitu. Kita flashback dikit nih ke dulu di saat semua orang menghujat. Itu seru banget. Aku sempat waktu aku undang mereka juga, salah gue kali yang undang ngomong. Frankie kan ngomong apa adanya ya, tau ya kan, pok gitu. Semua orang menghujat, semua orang apa ini apa ya. Dan kalau kalian memutuskan untuk akhirnya ke Bali. 7 tahun yang lalu. Nah ini apa kita sebutnya apa? Permulaan untuk hidup baru atau apa, Frank, waktu memutuskan ke Bali? Lebih ke pengen mulai sesuatu yang baru lah, reset from zero gitu ya. Dengan orang baru, pertemanan yang baru, suasana baru. Ya sebenarnya sih lebih ke melarikan diri sih, karena ngerasa kayaknya Jakarta sih udah enggak banget sih. Jadi kita ke sana mau coba melakukan sesuatu yang berbeda lah. Kalau dulu seumur hidup di dunia pelayanan, sekarang mungkin gue pengen coba yang lain gitu. Yang lainnya apa, Frank? Mencoba berbisnis. Sempat buka restoran kafe, ya kalian ya? Restoran. Aku ingat banget gitu loh. Barbershop. Ya punya pengalaman lah. Walaupun pas dihitung-hitung uang sekolahnya mahal banget. Dan tapi justru di masa dimana kita sedang memulai sesuatu yang baru itu, justru ditarik lagi ke yang udah panggilannya gitu ya. Nah, sekarang di tahun ke-7 ini ya ternyata emang Tuhan bawa baliknya ke dunia pelayanan lagi. Iya, kalau waktu bisa diulang, ya apa kesalahan itu akan tetap dilakukan? Gua tidak pernah mau membayangkan waktu diulang, karena pertama tidak mungkin diulang. Ya, pass ya udah lewat. Ya.
Kedua, setiap kali kita melewati sesuatu yang baru, kalau kita mengevaluasi dengan baik, maka pelajaran kehidupannya pasti akan jauh lebih bagus daripada waktu diulang. Jadi saya memilih untuk tidak mengulang waktu, tapi lebih mengevaluasi kesalahan apa yang kita buat atau keberhasilan apa yang kita udah capai. Karena dengan mengevaluasi kita justru dapat meaning of life. Lessons learned kan, Iya. ya kan. Feby, apa yang didapatkan dari pelajaran itu pada saat akhirnya pindah ke Bali? Karena begitu banyak yang terjadi kan di Bali itu. Proses kehidupan juga banyak kan. Betul. Wah, kalau tanya seperti itu, jawabannya panjang banget ya. Cuma merasa sih bahwa kehidupan di Jakarta itu sepertinya kurang cocok sama aku. Aku baru menyadari setelah pindah ke Bali gitu kan. Di Bali ini karena memang kecil ya, kota kecil gitu. Kota kecil, pulau kecil. Dibandingkan dengan... Ya sebetulnya pulau dia, bukan kota ya. Pokoknya kecil lah, lebih kecil dibanding Jakarta gitu. Merasa banget bahwa hidup tuh, aku tuh lebih bisa memaknai hidup aku gitu kan. Pace-nya juga tidak secepat di Jakarta gitu. Karena resort juga kan, tentu pace-nya kan nggak seperti ibu kota yang gitu kan gitu loh. Betul. Jadi aku kayak punya perspektif baru ya sama hidup. Hidup tuh nggak melulu cuma ngejar ambisi, nggak melulu harus mengejar saing-saingan siapa yang lebih oke gitu kan. Di Bali aku menemukan bahwa ya dengan hidup sederhana pun kita bisa happy kok. Gitu. Itu ya, dengan hidup sederhana pun kita bisa happy. Dan proses bukan hidup sederhana, maksudnya gini. Kita tidak butuh begitu banyak hal untuk bikin kita merasa fulfill, gitu, merasa penuh, gitu kan. Karena kalau sederhana apa enggak itu kan ukurannya relatif banget ya. Cuma maksudnya kita nggak butuh sedemikian banyak. Jadi aku mengerti gitu, mana yang kira-kira dibutuhkan, mana yang sebetulnya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Dan di Bali itu justru ada berkah cobaan baru yang Feby dapatkan kan? Dengan sakit, ya kan? Kemudiannya, nah, betul. Dan pada sakit pun orang masih bilang, ini akibat kalian yang melakukan apa-apa kesalahan. Ada aja kan, itu kan banyak banget yang obrolan-obrolan yang seperti itu. How you handle it? Sebuah kesalahan yang kita lakukan di masa lalu itu adalah bagian daripada kita. Jadi saya udah siap banget kalau mungkin sampai nanti pun masih ada aja orang yang mengungkit ke arah sana gitu. Jadi aku udah bisa menerima bahwa apa yang aku lakukan di masa lalu itu akan aku bawa sampai ke depan-depan. Jadi kita nggak bisa ingkar dari situ. Part of your life kan, bagian dari kehidupan kita. Bagian daripada kehidupan. Ya udah ngaku aja. Memang dulu kita udah pernah affair, terus kita kawin lagi gitu. Semua orang udah tahu, yang penting kan dua-duanya fair ya. Iya, dua-duanya fair. Orang-orang udah pada tahu. Bahasa ini selingkuh gitu, bahasa itu. Bahasa selingkuh ya. Apa namanya, bahasa bajinya apa? Selingkoy. Ya, apa sih? Tahu lah itu apalah. Tapi gitu loh. Ini memang udah pernah, dan ini sesuatu yang aku udah terima sih. Kalau misalkan ke depannya pun apapun yang aku lakukan, tetap aja ada orang-orang yang akan terus menuding kita akan masa lalu kita gitu. Jadi pertama acceptance dulu, damai sama diri sendiri dulu gitu. Kayak Feby pernah jadi tante Amerika kemana-mana, walaupun itu kayak 2001. Everyone is like, tante Amerika, aku aja nggak ingat waktu itu kita ngapain aja, ya kan? Tapi itu bagian dari masalah. Lama loh kita syuting itu, Feb. Terima masa lalu apapun yang terjadi. Jadi aku udah siap sih. Gitu. Jadi waktu aku sakit terus ada yang komentar seperti itu, ya udah, namanya juga udah terima, emang bener kok. That's what happened. Gue juga nggak yang tiba-tiba kayak, gue begini ngapain? Emang itu sudah terjadi, ya udah terima aja. Tapi banyak juga kan yang mendukung. Iya. Karena kenapa? Pada akhirnya manusia itu balik ke diri sendiri. Kita semua itu punya masa lalu. Betul. Mungkin karena kita public figure ketahuan, kita nggak bisa umpetin nih, ya kan? Kita nggak bisa umpetin. Tapi orang lain bisa umpetin, tapi orang lain juga nggak lepas dari kesalahan. Beberapa orang yang cukup istilahnya cukup sadar itu mendukung. Banyak banget juga yang mendukung, mendoakan gitu. Kesimpulannya adalah
mari kita fokus kepada yang mendukung aja. Iya. Kenapa kita fokus sama yang membenci kita? Fokus aja sama yang mencintai kita. Itu aja sih. Dan itu bikin lebih tenang kan? Bener gitu. Ngapain juga kan ngebela diri gitu. Percuma. Ya, proses pada saat sakit. Ya, kita lihat di Instagram, ceritanya juga udah banyak di mana-mana. Bahkan akhirnya harus kena kemoterapi 6 kali dan tentu rambut rontok. Sebelahnya juga ikut botakin. Gitu. Kalau dia karena fashion. Karena gaya ya. Karena gaya. Ini kan gaya satu ini. Kalau aku bukan karena pilihan, memang gak ada pilihan lain ya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, Frank? Akhirnya putuskan untuk akhirnya juga ikut. Kayak aku juga merasakan apa yang kamu rasakan loh. Kalau aku tangkapnya itu ya. Tapi nggak tahu ada yang lain nggak yang bisa di-share pada saat dapat berkah cobaan ini? Jadi waktu dia udah mulai rontok, agak serem ya. Setiap bangun pagi itu di bantalnya dia tuh ada yang rambut semua gitu. Terus aku bilang, daripada kamu ngeliat ini setiap hari tambah drop, mendingan botak licin aja. Jadi kan nggak ada tuh pagi-pagi bangun, karena itu bikin drop banget kan. Mental kan iya. gitu, ya. Gua aja yang nggak sakit aja ngelihatnya udah, aduh kasihan banget gitu. Ada nggak tega, ada udah gue sikat aja deh, ya. botakin. Nah terus gue botakin dong, pakai cukuran segala macam. Gue foto, gue kirim ke anak-anak. Kaget tuh. Loh, emang udah serontok itu? Terus gue cerita, iya udah nggak enak lah ngeliat di bantal. Gue bilang, oh keren sih kalau papa juga dibotak sih. Oh, dia datang dari mereka ya. Waktu anak-anak ngomong gitu gue yang, why iya not juga gitu kan? ya, Iya juga ya. Daripada dia kemana-mana keluar ngerasa nggak enak botak sendiri, kayaknya lebih bagus kalau si botak dua ini keluar rumah kan. Jadi dua-duanya botak gitu. Dan gokilnya dia nggak pernah mau pakai wig kan. Iya, tapi melihat akhirnya suami, pasangan hidup, teman melakukan hal yang sama, rasanya gimana Feb pada saat itu? Waktu itu sih apa memang udah kalian jok-jokan untuk iya, aku udah sih jadi ketawaan. iya, dua orang ini emang begini sih. Iya. Dari dulu ya begini ya gaya-gayanya. Ini sekarang udah jadi dark jokes kita. Jadi kayak misalnya kalau kita ngomong, aku kan dulu anak stadium. Oh, kalau gue stadium 1 dong. jadi dibikin ya part of your life kan, mau diapain lagi gitu loh. Ini dibikin lucu-lucu aja, dibikin apa santai gitu. Nah, stadium 1C pada saat mendapatkan kabar itu sendiri. Waktu dapat kabar takut. Karena kan masih banyak dengan harapan bahwa bukan ini, bukan itu dan yang segala pastilah siapapun kan begitu kan. Ya takut, tapi ya biasa kan gitu kan, manusia proses awal takut, tapi habis itu terima. Ya kan, masa nggak mau terima yang udah memang jatahnya gue gitu kan. Ya udah, pikir ya dijalani aja. Dulu mikirnya gini, kalaupun kanker ya kita jalani pengobatannya. Kalau misalkan nggak berhasil ya paling apa sih? Ya paling menghadap Sang Pencipta. Itu mikirnya sih. Karena kan udah pasti ya orang yang sakit parah pasti mikirnya udah harus ke arah sana gitu kan. Nggak usah sakit parah. Kita kan semua pasti pulang kan. Itu dia. Nggak ada satu hal yang lebih natural daripada kematian itu sendiri kan. Gitu. Jadi aku mikir ya udah jalanin aja gitu. Waktu itu aku sempat kayak nanya sama suami kan, terus dia bilang gini, ya udah kamu nggak usah mikir jauh-jauh, pikir aja kayak hari ini udah selesai, ya kamu bersyukur aja. Jadi waktu pengobatan kemoterapi itu aku benar-benar bersyukur akan hal-hal kecil yang dulu nggak pernah aku syukuri, kayak hari ini gue bisa makan enak loh. Hari ini ada orang yang ngirim apa, gila nih orang sayang banget sama gue gitu kan. Ditelepon sama teman lama aku bersyukur, bisa tidur enak aku bersyukur, bisa badan hari itu nggak ngilu aja aku udah bersyukur. Itu jadi sesuatu yang ini sih kayak bekal aku di kemudian hari gitu ya. Sampai sekarang tuh aku selalu kayak punya pola pikir seperti itu gitu kan. Kayak misalnya kita nih manusia kan maunya banyak ya. Apalagi kita dunia entertainment kan Vin, ya duit kan gampang ya. Tapi kan
di atas langit masih ada langit. Betul, ya nggak sih? betul. Ya duit kita gampang, tapi lu lihat orang sebelah dia ganti mobil, lu pengen ganti mobil nggak? Itu dulu ya, sekarang udah nggak sih. Dulu kan, ya, waktu kita zaman-zaman ya kan. Oh pasti ganti, Ya jangan kan, sedih. tekanan-tekanan dia begitu kok gini. Rumput tetangga kan selalu lebih hijau. Membuat Padahal dia nggak pakai rumput hijau. betul. Padahal dia pakai Di apartemen kan nggak ada rumput. nggak ada rumput ya. Mobil tetangga selalu lebih mentereng, ya kan. Tapi itu membuat kita jadi sebenarnya secara nggak sadar kita jadi nggak bersyukur, jadi nggak bersyukur gitu. Aduh, waktu kemo itu aku baru menyadari, gila ya, selama ini hidup gue enak banget ya. Itu baru sadar loh. Selama ini dikasih kesehatan, bisa olahraga, bisa jalan-jalan tanpa ada sakit sana, sakit sini, dan gue take it for granted. Wah gila, itu berubah pola pikirku banget. Nah makanya sekarang tuh aku kayak berpikir bersyukur banget nih bisa di sini ketemu Alvin lagi, ya kan? Seneng ketemu banget, Alvin lagi, bisa ke Jakarta. Gue udah kayak orang kampung aja bisa ke Jakarta. Maksudnya bisa apa ya, menikmati Jakarta kayak dulu sebelum aku sakit gitu kan, bisa ke sana kemari, olahraga bisa kayak dulu lagi. Gila loh, benar itu. Rambut bisa numbuh lagi. Dulu rambut kering kan rambut tuh ya. Berapa lama ya tumbuhnya ya? Ini kayak setahun gitu. Setahun tumbuh ya. Sekarang kayak Iya, dia dulu iklan sabun, sampo dan whatever dulu zaman dulu kala ya kan? iya. Ingat kan? Jadi ada kejadian lucu. Kan sekarang lagi tren thrifting kan. Ya. Baru mau cerita. Bisa Iya, itu sama. Dong. Tapi dari dulu mereka begini. Klop aja gitu ya, iya kan? Kenapa thrifting? Kan ada tren thrifting. Jadi waktu itu kita Pasar Kodok. kita ke Pasar Kodok. Di Tabanan. Di Tabanan. Tabanan, Pasarnya tuh ya kayak pasar ya, I know. panas gitu kan. Tapi kita kan iseng aja jalan-jalan gitu. Terus di sebelah tuh ada rumah sakit. Aku bilang sama suamiku, sayang, kamu tahu kita bukan lagi di pertokoan mewah loh, bukan lagi di Gucci atau di LV. Kita lagi thrifting. Cuma ini lebih baik daripada gue di sebelah di rumah sakit, karena gue pernah ngerasain rumah sakit tuh udah kayak rumah kedua gitu. Yang kemo lah, yang inilah, cek darah lah, cek itu ya, gitu. So di sini aja nih aku jalan sama kamu, walaupun tempatnya sederhana, I'm very grateful. Aku bisa jalan sama orang yang aku sayangin. Di sebelah ada rumah sakit dan gue nggak di sana, tapi gue di sini. Itu sudut pandang yang lain yang akhirnya didapat dengan proses yang Feby alamin. Yes. Aduh itu keren banget. Iya bener sih. Kadang karena kita terlalu enak, indah, semua hidup kita lupa kan. Ya kan? Pada saat kita dikasih berkah, saya selalu sebut percobaan itu berkah. Karena bisa membawa sesuatu yang menjadi lebih baik kan. Yes. Setelah itu kalau kita bisa melihatnya untuk ke sana. Jadi ya ini terjadi pada Feby kan Matt ya. Biarpun di tempat apapun kayak gini yang nggak seperti yang dulu misalnya. Jadi sekarang kayak misalnya nih aku sekarangnya sampai aku misalnya disakitin sama orang atau ya nggak usah sakitin orang, kayak misalnya dijutekin sama orang kan, kadang-kadang kita kan gitu kan, namanya juga manusia. Ada aja lah ya kita masalah sama teman sama apa. Terus aku selalu balik, nggak ada yang lebih buruk daripada keadaan gue tahun 2020. Diingetin terus ke situ gitu ya. Wow. Kayak lagi pesawat delay pun, kok dulu kan pesawat delay nih, kayak ya udah yang penting gue bisa duduk di situ masih sehat. I can enjoy the moment, masih sehat, nggak ada lagi tuh yang namanya kan kalau orang kemo kan ada aja ya dia di belakang ini apalah ina kaki sakit lah. Sekarang aku udah bisa loncat-loncat. Mau main tenis. Iya, udah lagi. Udah kan? Iya. Kita tunggu ntar jago dulu ya, Frank. Mari kita ajak tanding. Yuk. Tapi pada melihat prosesnya Feby ini kan nggak gampang. Untuk membuat dia bisa kayak ini kan, dia bukan orang pendiam loh. Dia kan orang yang spontaneous, yang segala macam. Aku nggak bilang rebel sih, tapi spontaneous gitu loh. Tapi Frankie lakuin apa pada saat itu bikin dia lebih Nggak ada, gue hampir nggak ngapa-ngapain ya. Cuman support aja, kayak dia pengen pulang dari kemo pengen langsung jalan-jalan ke pantai naik motor, ayo jalan naik motor ke pantai. Jadi dia sendiri udah kayak punya set, kayak di pikirannya dia udah set bahwa gue nggak boleh terbawa oleh suasana yang negatif. Jadi positif banget selama kemo tuh yang kayak live terus gitu. Gue ngelihat ya,
di satu ruangan gitu. Kita kan BPJS ya nih. Iya. Jadi satu ruangan bersama-sama dengan masyarakat Bali yang lain. Yang lain tuh mukanya sedih semua, muka yang kayak sampai kasihan gitu ngelihatnya. Dia tuh yang nyantai banget. Bersyukur banget ya rumah sakitnya deket ke rumah. Jadi banyak banget hal yang bisa disyukuri gitu. Ya, tapi ya itu ya betul, kita bisa mensyukuri itu ya nilai plus yang luar biasa yang bikin dia mungkin bisa recovery secepat ini gitu loh. Betul. Ya kan kekuatannya kan di situ sebetulnya. Oh, aku kemarin baca pada berita pasangan Frankie dan Febiola ngekos dan heboh gitu loh. Ini apa gitu, berita apa ini apa gitu. Kalau aku melihatnya adalah well, temenku enjoy ya hidupnya. Naik motor asik, pakai helm asik, ngapain asik, dan can tell from your face gitu loh, nggak ada yang berat, nggak ada yang apa. Maksud aku kadang envy loh kebahagiaan yang seperti itu kan mungkin nggak semua orang miliki ketenangan batin. Ini kabar tentang kos ini maksudnya apa? Apa? Kalian bilang kalian ngekos, belum mau menetap apa gimana? Sebenarnya apa sih Frank gitu loh? Dulu kan memang awal mula ke Bali kan memang karena rumah belum laku Ya, juga. kan baru datang juga kan, baru pindah juga. Jadi kan waktu itu sebetulnya keputusannya gara-gara biasa dong kita kan pindah ke Bali otomatis kan aku ninggalin pekerjaan di Jakarta. Betul. Dia juga kan waktu itu lagi tidak kerja kan karena lagi dihujat netizen itu Lagi kan. rame-ramenya. Lagi rame-ramenya. Kita ngitung nih. Ya Pastilah. kan ngitung lah. Ya nggak bijak banget kalau sampai Bali tiba-tiba langsung sewa villa 300 juta karena di Bali waktu kita pindah lagi mahal-mahalnya. Ngeliat rumah, ya ampun rumah kecil harganya mahal banget gitu kan. Terus biasa dong, ada Cinanya. Ngitung lah gitu kan. Aduh ngapain ya, cuma berdua doang sama anjing satu, bawa waktu itu anjing satu kan. Ngapain tuh buat apa? Cuma mau gaya-gaya foto, flexing. Males lah. Ya udah akhirnya ngekos aja lah ya, udah ngekos gitu. Jadi ya sebenarnya cuma itu doang sih. Makanya aku bingung, kenapa ya? Apakah karena Ada masalah dengan kos? Ada masalah dengan kos gitu kan. Dan di Bali kan nggak ada apartemen. Pilihan hunian tuh nggak banyak, nggak kayak di Jakarta. Oh di Bali kan pilihan hunian, apalagi daerah yang kita tuju tuh yang kita suka itu susah gitu. Cari kontrakan juga nggak semua cocok kan. Betul. Cocok-cocokan lah itu. Cocok kan. Waktu itu pasnya adalah ya kos-kosan. Sampai sekarang masih kos dulu apa? Udah punya rumah. Udah punya rumah ya teman-teman ya. Nggak usah dipusingin lagi ya. Kalau nggak percaya kita mampir aja ya. Gitu. Tapi sebenarnya nggak penting kan? Iya nggak penting. That's it, gitu. Lu mau punya kos, lu mau rumah, apa? ngontrak, Masalahnya apa gitu? Kecuali lu minta sama orang gitu loh. Gue mau kos, bayarin gue gitu loh. Kan itu kadang-kadang kita bingung ya sama Itu mungkin doanya netizen biar kita punya kos-kosan kayaknya. Bagus. Good idea. Apa kita ini aja ya? Good idea. Iya. Sekarang sebetulnya rumah karena ada dogi kan. Iya, betul. Terus sekarang kita 3 lagi loh. 3. Terus kita di rumah juga ada ponakan sekarang kan. Ada ponakan tinggal. Habis itu juga banyak tamu gitu kan. Kakak gue juga sempat tinggal. Jadi sebenarnya kita berdua happy aja sebenarnya ngekos ya. Makan sekarang punya rumah dulu tahu sendiri dong kan. Ada sedikit apa langsung bersihin kan gede, misalnya Itu lebih besar naluri gitu. dia, naluri dia. sama aja kan sebenarnya mau ngekos mau ada rumah, yang penting ada kamu kan. Masih gombal. Romantis gombal. So, pelajaran terpenting dalam hidup apa, Frank? Yang bisa di-sharing sama kita. Kalau aku tanya sosok bagaimana Frankie melihat sosok Feby sama Frank udah pasti tahu lah ya. Udah dua-duanya ini like born to be each other gitu. Kalau soal pernikahan ya pasti jadi lebih bijak lah ya. Udah bisa lebih belajar. Dulu gue salahnya di mana sih? Apa sih yang perlu dihindari? Apa lu salah di mana dulu? Apa yang mesti dihindari dulu? Oh dia banyak berubah, banyak sekali berubah. Gue mau tanya itu. Yang pertama adalah handphone jangan pakai password. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong ya, kalau rumah tangganya mau aman, jangan di password. Aku nggak password fingerprint. Kan gampang, gue bobo bisa diginiin tuh. Gitu. Itu udah paling aman lah sekarang. Sampai gue sosial media aja sekarang gue orang-orang di kayak sekretaris di gereja, anak-anak komunitas, sosial media tuh, anak-anak sosmed, semua tahu mereka punya juga. Jadi IG-ku, Facebook-ku semua mereka punya. Jadi mereka bisa lihat, bisa cek. Jadi benar-benar nggak ada yang ditutupin. Wow. Ya. Lebih enak So nggak I'm gitu? safe. Iyalah.
Kita mau komunikasi sama siapa di mana? Coba kalau bukan sosial media dan handphone. Oke. Gitu. Jadi udah belajar di mana celah-celah yang bahaya. Iya. Kita buka ke orang lain aja celah-celahnya. Jadi mereka bisa kontrol juga. Feby rasanya gimana? Dengan tidak ada password tadi, dengan segala macam apa yang dilakuin Frankie? Jadi kan memang sih ini memang anugerah Tuhan. Jadi memang kita kan di Bali ada komunitas dan kita juga Frankie adalah leader gitu kan. Aku kan juga sebagai pendampingnya gitu kan. Nah sebagai seorang leader tuh memang kita harus memberikan contoh kepada yang di bawah gitu. Jadi yang memberikan contoh dalam arti kita harus menjaga yang namanya apa yang kita lakukan sehari-hari, sesuatu yang orang melihat itu kan, orang melihat itu sebagai panutan gitu. Nah makanya penting banget untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Dan sudah pasti kita ini manusia, harus diingat apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, tetapi kita manusia. Jadi godaan itu lebih baik dihindari, kabur. Udah, tutup aja udah, nggak usah. Tutup celah yang akan menimbulkan itu ya. Simpel sih sebetulnya. Mendingan tapi kalau nggak semudah kuat, ya, nggak mudah tentu pastinya kan. Iya. Mudah kalau kita memang komit ke situ apa yang kita Sebenarnya lakukan. jadi nggak mudah waktu kita udah ngelanggar pintu pertama. Tapi kalau dari pintu pertamanya kita udah. Wah ini pelajaran bagus banget. Iya. Ya, jangan langgar sama sekali deh. Benar. Begitu lu langgar jadi nggak mudah. Udah gitu. masuk pintu pertama, pintu kedua udah nggak bisa keluar loh. Iya. Jadi mendingan buka aja semuanya gitu. Orang-orang juga sekeliling kita tahu. Iya. Kita lebih aman sih. Dan jadi nggak pengen langgar. Otomatis kayak gitu kan. Ya betul, memang ternyata disiplin itu penting sih. Dulu kita mikirnya kayak nggak apa-apa. Ternyata memang dari awal tuh memang harus di-cut dari awal. Iya. Hidup berdua aja. Ya. Makanya romantis dia gitu. Sebenarnya sih kita nggak berdua. Nggak Oh berdua iya, rame sih. kan di rumah tadi ya. Ada rame ponakan, ada terus. 3 anabul gitu loh. Iya, bahkan tuh kadang-kadang kita kan banyak ketemu orang, banyak Iya sih, tugas juga sebetulnya. setiap hari. Iya. Kadang aku kangen sama dia loh, walaupun kita berdua terus. Karena memang kita nggak bisa. Apa yang dikangen sama dia? Kangen. Coba lihat. Bisa aja sih ngomongnya. Aduh. Kenapa kangen sama dia? Walaupun kita berdua nggak bisa ngobrol soalnya kan. Oh iya, masing-masing sibuk ya. Rumah pagi-pagi udah cabut olahraga, Iya. dia masih di kamar. Nanti ada lagi apalah. Soalnya kan kita ada aja tiap hari. Walaupun terlihat berdua belum tentu loh. Kita punya Tapi itu quality seninya time. loh. Kadang-kadang kita sama pasangan berdua ya masing-masing nggak ganggu lah kerja masing-masing. Betul, Tuh, habis itu kan juga blend lagi. Kita quality time-nya benar-benar cuman bangun tidur, kita ngobrol kayak sejam, 1,5 jam. Sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Sama pas belum tidur selalu ada ngobrol-ngobrol sejam. Udah. Soalnya gini, ini satu hal yang mungkin pelajaran suami istri yang harus mungkin ini buat pelajaran buat semuanya ya. Iya. Walaupun bersama belum tentu ada connection. Betul. Untuk build connection itu tuh nggak mudah loh. Nggak mudah, terlihat mudah. Oh kan makanya kita bisa melihat suami istri kayaknya berdua terus, kenapa tiba-tiba cerai ya? Gitu. Kenapa? Karena connectionnya nggak di-build, nggak dibangun. Nah connection itu hanya bisa dibangun kalau kita Trust. ada intimacy. Ada intimacy, dan intimacy itu memang masing-masing pasangan punya cara masing-masing. sendiri, tapi itu mesti dibangun. Nah, intimacy itu yang jangan sampai miss gitu. Gue sama dia bisa, tapi kalau misalnya berdua terus tapi bete-betean atau mungkin ada ganjelan, ada apa, nggak ada pengaruh. Iya, yang penting komunikasi. Berantem tuh nggak masalah justru ya. Iya. Karena kita menambah juga Habis manusia. berantem malah makin enak. Ngobrolnya, jalan-jalannya ya. Iya. Ya kan. Nggak boleh nggak ngomong lebih penting. Oh ini ya, bukan di TV kan? Podcast anyway gitu loh. Kan habis berantem kan biasanya ada energi yang lain gitu yang lebih. Iya. Orang lucu, orang jangan dulu mikirnya menghindari konflik. Konflik tuh nggak masalah. Konflik itu malah kita jadi lebih mengenal pasangan kita. Oh begini tuh orangnya. Oh rupanya begini. Oh gini, dia tuh kalau gitu tuh ngambeknya tuh gara-gara ini. Oh gitu kan. Jangan diem-dieman. Jangan pasif agresif. Jangan. Harus ngobrol. Ini bisa didapatin kalau kita udah mengenali dan damai dengan diri kita sendiri kali ya. Benar. Ya kan ya, itu ya. Ya kita maafin, damai. Jadi ya lain yang keluar. Benar. Itu betul sih, Iya, sebelum kan? damai sama orang memang Iya. kita harus damai sama diri kita sendiri Itu dulu. yang nggak mudah. Yes. Tapi harus dilakukan dulu.
Anyway, ke depan mau ngapain? Pertanyaan yang mungkin penting buat semua orang karena melihat dengan gaya kalian yang seperti ini, pemikiran, pola pikir yang seperti ini, bisa jadi apa yang ingin kalian lakukan di masa yang akan datang bisa jadi inspirasi buat orang. Kalau dari aku pengen hidup sehat, udah itu aja. Karena itu pokoknya aku pengen hidup sehat dan baru menyadari bahwa tahun 2020 itu aku kehilangan kesehatanku dan aku pengen terus menerapkan yang namanya pola hidup sehat. Itu sih, itu yang paling penting. Hey? Kalau dari aku, gue agak sedikit rohani, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Iya, since dunia ke depan akan makin nggak mudah pasti. Jadi gue ngelihat kayak COVID kemarin 2020 itu cuman intro. Buat kita mungkin berat, but it's only intro sih. Sesuatu yang lebih berat akan ada di depan. Jadi kalau kita nggak mulai berpikir tentang kehidupan kerohanian yang kuat, ya kita akan sangat terpengaruh. Tapi gue yakin kalau kita punya pegangan hidup rohani yang kuat, maka seheboh apapun yang akan terjadi di sekitar kita, kita akan tetap strong gitu. Jadi mungkin ke teman-teman yang nonton acara ini, be balance, seimbang. Lu boleh jaga kesehatan, lu boleh jaga your mind, bisa tetap sehat, tapi spiritual life harus kuat banget. Kalau enggak bahaya banget kita. Udah, itu aja sih. Aku jadi Lu udah 7 tahun kok nggak kayak gitu ngomongnya. Berubah dikit sih. Tapi benar, betul. Iya benar sih ya. Dengan kita ikuti aturan ketentuannya huruf besar, ya. Betul. Tentu akan, ya kita yakin. Lebih yakin, lebih prepare karena namanya jalan dia huruf besar ya. Iya. Udah pasti kan. Sekarang gini deh, kita bisa lewatin 2020 emang karena kita. Kan enggak. Ya kan? Kita ngerasa banget kita bareng-bareng. Iya. Alhamdulillah sehat, kita yang masih sehat kayak gini. Pasti kan, Tuhan yang ngelindungin Tuhan kita. Sehat, Iya gitu. benar-benar. Ya pernah pasti ada yang kasih. Betul. Dan di bulan Desember, bulan Christmas ini, ya kan ya, Christmas mau ngapain? Wah, Christmas kita udah, karena kita memang ada komunitas, jadi ya pasti sibuk dengan acara-acara Natal. Iya. Ini aja nih pulang udah ditungguin ada pemberkatan nikah. Malamnya kita langsung acara Natal. Terus nanti ada acara Natal lagi ya, sibuk dengan event, tapi tetap Di rumah juga nggak usah bikin apa-apa lagi. itu dia makanya. Nah karena kita nih justru yang bikin tuh banyak kan malah anak-anak. Iya. Jadi anak-anak komunitas yang yuk bikin ini yuk. Kita, Family kumpul nggak? Nanti family semua? kayak pada ke Bali ya. Pada ke Bali, Pada ke ya. Bali ya. Iva kan lagi juga ke Bali. Iya, anakku besok berangkat, yang kecil berangkat ke Bali besok. Ya. Ngumpul di Bali semua. Thank you for coming, senang banget. Thank you. Sahabat Uncle datang ke sini di Alvin in Love, sharing karena dengan kekuatan cinta mereka bisa ada di sini. Dan sebagai hadiah, aku mau kasih Christmas present Presentnya ini aja dari Alvin in Love buat kalian. Aduh, makasih. Onyo. So happy and proud of you. Bye, sampai jumpa. Bye. Merry Christmas. Merry Christmas.